Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-12 dengan judul Tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Dulu, Musa pernah membuka secuil tirai kemisterian ilahi dengan berkata kepada Allah, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Keluaran 33:18. Di puncak Sinai yang dikelilingi kabut dan guntur, Musa berdiri tidak lagi sebagai nabi atau pemimpin, melainkan sebagai seorang pencari yang paling murni, yang siap melepaskan segalanya demi satu tatapan, satu penglihatan akan wujud ilahi. Permohonannya adalah sebuah panggilan dari kedalaman diri, sebuah desakan untuk menembus selubung realitas sang abadi, demi melihat esensi yang tak dapat diungkapkan dari balik setiap fenomena yang telah terjadi. Musa tak meminta berkat, uang, harta benda, pengaruh, dan kekuasaan, namun ia meminta suatu penyingkapan spiritual. Musa tidak diizinkan melihat wajah Allah, sebab wajah itu adalah realitas tanpa wujud. Wajah itu adalah entitas yang melampaui segala kemisterian. Sebaliknya, Musa diizinkan untuk melihat punggung Tuhan, sebuah metafora untuk jejak-jejak kehadiran Sang Ilahi dalam satu ruang dan waktu yang paling istimewa. Dalam hening yang paling bening, Musa ditempatkan di celah batu karang, bagai jalan sempit dan tersembunyi yang harus dilalui oleh seorang pencari. Keluaran 33:21-22. Inilah pesan alegori di masa depan sebagai jalan Dolorosa menuju Golgota. Sang Mesias berjalan tertatih di lorong kumuh yang sempit, diikuti pengikutnya dari belakang. Akhirnya, Musa menyaksikan sekelumit manifestasi yang tak terbatas melintas dalam satu kilasan dari Yang Maha Agung yang melampaui segala gambaran. Ya, tampak belakangnya, punggungnya. Ini pun alegori di masa depan yang menjadi punggung Mesias yang memanggul beban penghukuman dan siksaan yang paling berat. Punggung yang tertindih di kayu sula, cambuk dan pukulan yang semestinya ditanggung oleh anak-anak manusia. Punggung itu adalah punggung kasih karunia Allah. Kasih karunia itulah yang dituntut Musa kepada Tuhan dalam percakapan gaib di keheningan. Sebab setelah badai murka berlalu, padang gurun yang sunyi menjadi saksi bisu atas sebuah pengampunan yang tak terbayangkan. Bangsa yang tegar tengkuk itu berdiri, berlumur dosa dari debu anak lembu emas, menunggu hukuman yang seharusnya. Namun, di tengah kehampaan itu, kasih karunia lahir. Bukan sebagai hadiah yang pantas, melainkan sebagai kehadiran yang tak terduga, menetes selembut embun di pagi buta. Allah yang Maha Kudus memilih untuk tidak melenyapkan mereka semua, namun sebagai gantinya justru menarik Musa ke dalam kemesraan yang lebih hangat. Ini adalah sebuah paradoks spiritual. Di saat manusia berada pada titik terendah, kehilangan segala kelayakan dan kenikmatan, namun pintu anugerah terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Musa tidak berdiri di hadapan hakim yang murka, melainkan di hadapan sang kekasih yang merindukan keintiman. Dialog mereka bukanlah soal tuntutan, bukan pula soal hak dan kewajiban, akan tetapi sebuah dansa dan tarian pengakuan akan anugerah tanpa syarat. Musa sebagai perantara tidak menaruh jaminan pada jasa-jasa umatnya, tetapi pada karakter Allah sendiri. Sebuah kebenaran mutlak bahwa kasih-Nya telah mendahului segala kelayakan. Ketika Musa berkata, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," dan Tuhan merestuinya, itulah kasih karunia. Sebab siapapun tahu, takkan ada yang tetap hidup jika menatap cahaya wajah-Nya. Ia telah menyaksikan murka yang seharusnya menghancurkan, kini meredah menjadi kasih yang memaafkan. Permintaannya adalah ungkapan syukur yang paling dalam, sebuah hasrat untuk memandang hakikat dari kasih karunia yang menyelamatkan. Musa tidak lagi mencari bukti kekuatan Allah, melainkan wajah dari belas kasih-Nya yang telah mengubah takdir. Musa tidak melihat bentuk, tetapi merasakan hadirat yang melintas ruang dan waktu. Sebuah bisikan lembut yang menanggaung di balik batinnya bahwa Allah adalah kasih. Musa tidak pulang dengan pemahaman yang utuh, tetapi dengan hati yang berbinar-binar oleh kisah yang begitu sakral. Hingga tanpa ia sadar, mukanya telah memantulkan cahaya dari apa yang dilihatnya. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab
pada hari Selasa depan tanggal 16 September 2025 bersama Pendeta Manuntun Nuta Soid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.